Unseen Shadow, Behind Bars, kisah-kisah kriminal anak remaja. Mereka muda, tapi bayangan masa lalu mereka lebih kelam dari malam. Di balik wajah polos dan seragam sekolah, tersimpan kisah tentang amarah, dendam, dan keputusan yang mengubah hidup selamanya. Selamat datang di Unseen Shadow, kisah-kisah kriminal remaja yang tak pernah kamu lihat, tapi benar-benar terjadi. Di sebuah ruko sempit di kawasan Depok, dua gadis remaja menjalani hidup yang tak pernah mereka pilih. Dini, 16 tahun, dan adiknya Ratih, 15 tahun, tinggal bersama sang ayah, Dharma, seorang pemabuk dan pemain judi online yang kehilangan arah hidup. Ibu kandung mereka sudah lama pergi, bercerai sejak keduanya masih berumur 4 tahun. Sang ayah sempat menikah lagi, dan ibu tiri mereka justru sangat baik, satu-satunya sosok yang memberi kasih sayang di rumah itu. Namun, kebahagiaan itu tak lama. Tahun 2023, ibu tiri mereka meninggal dunia. Sejak saat itu, rumah kecil itu berubah menjadi neraka di siang dan malam hari. Setiap malam, pertengkaran selalu mewarnai rumah itu. Dini dan Ratih sering dipukul, dibentak, bahkan dipaksa untuk masuk ke kamar karena ayah mereka ingin menonton TV sambil mabuk. Kadang mereka hanya berebut siaran musik atau drama, tapi hal kecil itu bisa berubah jadi amukan brutal. Tak ada hari tanpa teriakan, tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Pernahkah kamu merasa rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman, justru jadi tempat paling menakutkan? Suatu malam, Dini diusir dari rumah setelah tuduhan kecil. Katanya mencuri uang rokok. Ia akhirnya hidup di jalanan, tidur di emper toko, bergaul dengan teman-teman pengamen jalanan, dan perlahan mengenal minuman keras dan obat-obatan. Dunia yang keras membuatnya semakin dingin dan penuh dendam. Setelah beberapa minggu, Dini pulang. Ratih menangis bahagia melihat kakaknya kembali. Tapi sayangnya ayah mereka tetap sama, kasar, pemarah, dan mabuk setiap malam. Hingga pada suatu malam, Dharma kehilangan buku tabungan yang berisi sisa uangnya. Ia menuduh Dini mencurinya. Amarahnya meledak. Ia menghancurkan barang-barang di rumah, memukuli Dini, bahkan menampar Ratih yang mencoba menenangkan. Malam itu, setelah semua tenang, Dharma tertidur di ruang depan. Ratih pun tertidur kelelahan. Tapi Dini tak bisa memejamkan mata. Ia mencoba minum obat penenang dengan minuman energi. Bukannya tertidur, ia malah semakin gelisah. Tiba-tiba di kepalanya ada bisikan. Entah suara siapa, entah dari mana, yang terus berulang. Akhiri semua ini, Dini. Lakukanlah, dan kamu akan bebas. Dini mendekati adiknya, dan dengan suara pelan, ia berkata, "Kita bisa keluar dari neraka ini, Di. Malam ini juga." Ratih yang polos mengikuti perkataan kakaknya. Ia mengambil papan gilasan cucian kayu dan memukul kepala ayahnya 3 kali berturut-turut. Dharma terbangun setengah sadar dan berteriak. Dalam panik dan ketakutan, Ratih mengambil pisau dapur dan menusuknya 3 kali ke dada ayahnya. Setelah itu, semuanya sunyi. Hanya suara detak jam dan darah yang menetes ke lantai. Dini kemudian menutupi jenazah ayahnya dengan selimut. Ratih mengepel darah ayahnya dengan tangan gemetar. Sementara Dini hanya duduk di tempat tidur, menangis tanpa suara. Mereka tak berkata apa-apa, hanya saling menatap, sadar bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Dengan motor ayahnya, mereka kabur. Selama 3 hari, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidur di pom bensin, makan dari uang receh di kantong Dini. Tapi rasa bersalah tak bisa mereka hindari, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Di rumah, polisi sudah menunggu.
Di kantor polisi, Dini berusaha menyembunyikan semuanya. Ia memohon pada Ratih untuk tidak mengaku. Tapi sang adik akhirnya menangis mengaku perbuatannya. Kini, keduanya mendekam di penjara anak. Dua gadis muda yang kehilangan arah karena cinta, takut, dan luka masa lalu. Siapa sebenarnya korban dalam cerita ini? Sang ayah yang mati atau dua anak yang tumbuh tanpa kasih sayang? Inilah kisah nyata yang berawal dari amarah dan berakhir dengan darah. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kami akan terus mengungkap sisi gelap kehidupan anak remaja yang jarang berani diceritakan.